Sulawesi Utara adalah provinsi yang dikenal dengan panorama alamnya yang menakjubkan. Dari keindahan bawah laut Taman Nasional Bunaken, pesona Danau Tondano, hingga kemegahan Gunung Klabat. Semuanya berpadu dengan kekayaan budaya dan kerukunan masyarakat yang hidup rukun dalam keberagaman. Sulawesi Utara bukan hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga simbol keharmonisan masyarakat dan keindahan alam Indonesia. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara merupakan lembaga penegak hukum yang berkedudukan di Manado, dengan wilayah hukum meliputi seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini. Saat ini, Kejati Sulut membawahi 11 kejaksaan negeri serta 2 cabang kejaksaan negeri yang bersama-sama menjalankan tugas penegakan hukum, pelayanan publik, serta menjaga wibawa negara di hadapan masyarakat. Di tahun 2025, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter kepemimpinan yang transformasional, pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mampu menginspirasi, membangun integritas, serta mendorong perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing. Mari kita perkuat soliditas dan solidaritas untuk mewujudkan kejayaan institusi yang kita cintai. Satu tekad, satu tujuan, dan satu kekuatan. Kita berdiri bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai pergerak perubahan yang menyatukan visi dan misi demi kebaikan dalam meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Irwan Ganda Saputra, Sarjana Hukum, Magister Hukum, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2025 telah mengaktualisasikan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melalui penyusunan pedoman dan SOP penguatan pola hubungan kerja antar bidang. Pedoman dan standar operasional prosedur penguatan pola hubungan kerja antar bidang hadir sebagai wujud penguatan dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 tentang SOP di lingkungan kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. Penguatan pola hubungan kerja antar bidang menjadi syarat mutlak dalam membangun harmonisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti potensi benturan kepentingan, ego sektoral, serta kurangnya sinergi dan koordinasi. Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus tidak dapat dipisahkan dari dukungan lintas bidang. Karena itu, diperlukan pedoman internal dan SOP yang sistematis dan komprehensif sebagai rujukan dalam membangun budaya kerja yang harmonis, selaras, sinergis, dan kolaboratif. Dengan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang solid, diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan serta memperkuat kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ruang lingkup pedoman dan standar operasional prosedur penguatan pola hubungan kerja antar bidang tidak hanya terbatas pada penanganan perkara. Lebih dari itu, pedoman ini juga mencakup penguatan tata kelola manajemen dan anggaran, penguatan dukungan sarana dan prasarana, penguatan personil sumber daya, penguatan dukungan pengamanan, penguatan koordinasi dan pertukaran informasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan aksi perubahan dirancang dengan 3 capaian utama, yaitu capaian jangka pendek, capaian jangka menengah, capaian jangka panjang. Inilah rencana jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh project leader
dengan periode pelaksanaan mulai tanggal 7 Agustus 2025 hingga 2 Oktober 2025. Rencana ini telah dijalankan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Laporan gagasan rancangan aksi perubahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Laporan pembentukan tim efektif pelaksana aksi perubahan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus. Rapat pendahuluan dan inventarisasi kebutuhan dan hambatan rencana aksi perubahan. Laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pengarahan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku mentor pasca seminar rancangan aksi perubahan. Penyusunan draft pedoman dan SOP penguatan pola hubungan kerja antar bidang. Finalisasi penyusunan pedoman dan SOP. Pengesahan pedoman dan SOP penguatan pola hubungan kerja antar bidang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan SOP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan SOP di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan SOP kepada Kasipitsu se-Sulawesi Utara. Melaksanakan simulasi pelaksanaan pedoman dan SOP. Evaluasi awal efektivitas pedoman dan SOP. Penyusunan laporan pelaksanaan aksi perubahan. Laporan pelaksanaan aksi perubahan kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku mentor. Berikut contoh beberapa pelaksanaan pedoman dan SOP yang sudah dibuat oleh Project Leader. Kemudian, capaian jangka menengah akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret tahun 2026. Dan capaian jangka panjang akan dilakukan oleh Project Leader selama 1 tahun, yaitu mulai tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 29 April tahun 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andi Muhammad Taufik SAMH SEGE CAE, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suwandi SHMHum, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya Hartono SHMH, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya Igede Widartama SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Saya Heru Setiawan AKMM, selaku PLT Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Saya Dr. Anda Marika Alilo MBA, Direktur Politeknik Negeri Manado. Saya Kumpul Muhammad Fadli SIK MH. Dengan penuh komitmen memberikan dukungan terhadap lahirnya pedoman dan SOP penguatan pola hubungan kerja antar bidang. Penyusunan SOP dan pedoman ini merupakan langkah strategis untuk menselaraskan tugas dan fungsi antar bidang, memperkuat sinergitas, kolaborasi, serta koordinasi sehingga
Penanganan perkara tindak pidana khusus dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel. Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan pedoman dan SOP ini sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pedoman kerja yang benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mohon dukungan dan kerjasamanya sehingga pedoman dan SOP ini dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.